Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Farid selaku PJMK Biomedik 2. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil literatur review dari kelompok kami yang dengan judul Pengaruh Bakteri pada Tubuh Manusia. Mungkin Mbaknya bisa share screen. Nah, ini untuk nama-nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri, Vertika Nandaka Java, dengan 3 NIM akhir 016. Yang kedua ada Hikmatul Kamila dengan 3 NIM akhir 022. Kemudian ada Risandi Wardana dengan NIM akhir 051. Dan yang terakhir ada Luciana Putri Kusuma dengan 3 NIM akhir 050. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada isi dari penjelasan kami. Yang pertama ada pendahuluan atau introduction, yang kedua ada methods atau metode, lalu ada result atau hasil, lalu yang keempat ada discussion atau diskusi, yang kelima ada conclusion atau kesimpulan, dan yang terakhir ada suggestion atau saran. Next. Lalu yang pertama yang akan dibahas yaitu apa pengaruh bakteri terhadap kesehatan manusia. Next. Introduction. Bakteri merupakan sekelompok mikroorganisme bersel tunggal dengan konfigurasi seluler prokariotik. Bakteri memiliki peranan yang sangat penting bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Tidak hanya bagi manusia, peran bakteri juga sangat dibutuhkan dalam segala aspek di dunia. Sebagian besar bakteri yang tinggal di dalam tubuh manusia tidak berbahaya dan bahkan memberikan banyak efek bagi kesehatan. Akan tetapi, sebagian kecil lainnya berpotensi menimbulkan penyakit atau biasa disebut patogen. Sel bakteri yang terdapat dalam tubuh manusia bahkan jumlahnya lebih banyak 10 kali lipat dibandingkan dengan sel manusia sendiri. Dengan banyaknya peran bakteri di kehidupan, kita semua tentunya bertanya-tanya, bakteri apa saja yang bermanfaat bagi tubuh dan harus diperhatikan, serta bakteri apa saja yang harus kita hindari yang mungkin saja akan menimbulkan penyakit bagi kita. Dari beberapa pertanyaan yang sering muncul di otak kita, itulah sebabnya adanya penelitian mengenai bakteri. Dari berbagai penelitian yang sudah ada, nantinya kita akan menimbulkan jawaban dari pertanyaan kita. Lalu, adapun hipotesis yang didapatkan dari kelima penelitian ini, yaitu mengenai apakah semua bakteri yang ada di dalam usus manusia berdampak baik bagi kesehatan, bagaimana dampak konsumsi asam laktat bagi kehidupan manusia, bagi kesehatan manusia, dan apakah semua bakteri memiliki dampak baik bagi kesehatan manusia. Lalu tujuan dari kepenulisan ini yaitu untuk mengetahui apa peran dan dampak yang ditimbulkan oleh bakteri usus pada kesehatan manusia, untuk mengetahui apa saja dampak dan peran yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat pada manusia, dan mengetahui dampak bakteri terhadap tubuh. Next. Baik, selanjutnya ada metode. Nah, pada bab ini kami membahas mengenai strategi dalam mencari jurnal yang akan kami gunakan. Jenis penelitian yang kami gunakan itu termasuk penelitian deskriptif, yang mana penelitian deskriptif ini menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu keadaan secara objektif. Selain membahas strategi dalam mencari jurnal, kami juga mendapati bahwa bagaimana isi jurnal dan cara penentuan dalam menentukan kata kunci yang kami gunakan pada literatur review ini. Nah, jurnal yang kami gunakan ini didapatkan melalui search engine, yaitu melalui Remote UNER, IBSCO, Science Direct, dan Google Scholar. Nah, strategi yang kami gunakan untuk menelusuri informasi menggunakan Boolean Logic, yaitu AND. Penggunaan Boolean Logic ini bertujuan menghubungkan istilah-istilah pencarian baik yang memakai kosakata terkontrol maupun pengindekan bahasa alamiah.
Pada tahap ini juga kami melakukan pencarian kata kunci yaitu berupa kata bakteri, human, dan juga healthy dan juga efek yang diidentifikasi sehingga belum dieksplorasi untuk dikompilasi. Dari jumlah tersebut hanya sekitar beberapa jurnal yang kami dapatkan. Yang sisanya itu masih belum memenuhi kriteria yang kami inginkan. Lalu untuk metode yang kelompok kami gunakan dalam menyajikan dan menyusun literatur review ini yaitu dengan metode desain sistematik literatur review, yakni dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengintegrasikan dan menyajikan temuan dari berbagai studi penelitian sehingga metode yang dilakukan ini sesuai dan sistematis, sehingga berurutan. Nah, dimulai dari mengumpulkan literatur dahulu, kemudian membaca dan melakukan evaluasi pada pertanyaan penelitian atau topik yang kami tentukan di awal. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu dengan pencarian artikel jurnal dari berbagai sumber dari beberapa penelitian, lanjutkan menganalisis artikel jurnal, lalu membuat naskah dan diakhiri dengan presentasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Dari hasil analisis artikel jurnal pertama yaitu mengenai hubungan fag bakteri eukariotik dan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia, didapatkan hasil yaitu para penulis menemukan bahwa fag mempengaruhi inang bakteri dan tingkat mamalia mereka untuk berkembang biak seperti yang terlihat pada sistem tripartite ini term. Next. Kemudian untuk hasil dari analisis jurnal yang kedua yaitu mengenai mikrobioma manusia yang sehat, didapatkan hasil yaitu pemahaman yang lebih baik tentang mikrobioma kesehatan harus mendekatinya sebagai salah satu aspek kesehatan pribadi yang dipantau secara mendalam dan harus mengintegrasikan skala populasi. Penilaian komunitas mikroba dengan pemahaman molekuler yang baik dan analisis tentang seberapa bermanfaat dan harus dipertahankan di seluruh tubuh seumur hidup. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Lalu dari hasil analisis jurnal ketiga yaitu mengenai dampak bakteri usus pada kesehatan dan penyakit manusia, didapatkan hasil yaitu dari penelitian ini ditemukan bahwa bakteri usus telah ditemukan terlibat dalam banyak penyakit seperti IBD, obesitas, dan lain-lain. Ketika bakteri usus mengalami ketidakseimbangan, beberapa penyakit dapat terjadi. Butyrate adalah telah terbukti nutrisi penting untuk sel-sel usus besar yang normal. Next. Untuk dari hasil analisis jurnal keempat yaitu mengenai efek menguntungkan dari bakteri asam laktat pada manusia, didapatkan hasil yaitu bahwa pada saluran pencernaan efeknya adalah koreksi aktivitas anti-diare, intoleransi laktosa, pemeliharaan kadar insulin normal darah, aktivasi antineoplastik, dan cloning dan aktivitas antiinflamasi. Telah ditemukan bahwa penurunan kejadian intoleransi laktosa dalam budidaya ternak disebabkan oleh peningkatan konsumsi produk susu yang mengandung Lactobacillus acidophilus, sejenis bakteri asam laktat. Next slide. Untuk jurnal yang kelima didapatkan hasil yaitu mengenai bakteri asam laktat dalam kesehatan dan penyakit, didapatkan temuan bahwa bakteri asam laktat adalah salah satu penghuni saluran pencernaan manusia dan mempengaruhi kesehatan manusia, dan masalah kesehatan umum terjadi di negara-negara Afrika. Tapi penulis menunjukkan bahwa bakteri asam laktat memiliki dampak yang baik pada kesehatan masyarakat di negara Afrika. Next slide. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada discussion.
Berdasarkan hasil result literatur review jurnal yang kami lakukan, didapatkan temuan bahwa adanya pengaruh bakteri terhadap kesehatan manusia yang dilakukan sebelumnya, serta penggunaan variabel bakteriofag terhadap kesehatan manusia. Pada penelitian ini ditemukan bahwa fag mempengaruhi host bakteri dan mereka Tinus mamalia untuk berkembang biak sebagai terlihat di triparty system. Selain itu juga ditemukan dalam studi yang dilakukan pemahaman saat ini tentang bakteri atau bakteriofag pada kesehatan manusia dalam konteks simbiosis triparit dalam inang bakteri dan manusia. Bakteri dapat bekerja di seluruh tubuh dan memiliki pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Kebanyakan studi yang dilakukan dengan melihat virum usus manusia dengan dataset. Bagaimana virum manusia terkait dengan usus dan dampak virum usus pada manusia. Penelitian ini juga dilakukan dengan melihat peran fag dan penggunaannya sebagai agen antimikrob yang dapat mempengaruhi berbagai penyakit. Seperti menggunakan sampel manusia akan lebih mudah mengetahui dampaknya secara jelas. Kemudian dampak yang diakibatkannya juga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit apabila terjadi ketidakseimbangan bakteri. Penyakit yang ditimbulkan bisa berupa IBD, obesitas, dan sebagainya, sehingga penelitian dilakukan bisa terinci. Next. Kemudian ada conclusion. Nah, dari berbagai penelitian dan studi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bakteri memiliki pengaruh terhadap kesehatan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung. Bakteri sendiri bisa berasal dari tubuh manusia atau berupa probiotik serta olahan sejenisnya yang diambil dari jenis bakteri tertentu. Bakteri bisa bersifat menguntungkan, bisa juga bersifat merugikan, tergantung jenis bakteri tersebut dan bagaimana kita memanfaatkannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk suggestion sendiri atau saran, yang pertama bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan lebih banyak jurnal atau artikel yang terkait, sehingga bisa hasil dari literatur review ini bisa menjadi acuan maupun referensi untuk penelitian yang akan datang. Kemudian bagi pembaca, dianjurkan untuk membaca berbagai jurnal dan artikel terkait manfaat bakteri bagi tubuh manusia dan cara menyeimbangkan bakteri tersebut agar nantinya tidak menimbulkan penyakit berbahaya bagi tubuh manusia itu sendiri. Dan yang terakhir bagi tenaga kesehatan, diharapkan untuk bisa meneliti lebih dalam lagi mengenai bakteri-bakteri dalam tubuh manusia. Ini untuk jurnal-jurnal yang kita gunakan dalam membuat literatur review dari kelompok 6. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.